Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Fitriansyah dari kelas 11 bilingual A ingin membuat video tentang contoh aplikasi keseimbangan yang ditugaskan oleh Bapak Eka Gusman yang tercinta. Di sini saya akan membuat video tentang contoh aplikasi keseimbangan yang kurang lebih berdurasi 50 menit. Selamat menyaksikan. Sebelum mengawali video yang akan dibuat, saya akan menjelaskan apa itu keseimbangan. Keseimbangan menurut saya adalah kemampuan sesuatu yang mempunyai torsi sama dengan 0 dan gaya sama dengan 0, sehingga tidak ada gaya atau torsi yang mempengaruhi di barang atau sesuatu tersebut. Mari kita mulai dengan contoh-contohnya. Saya akan mulai video ini di luar rumah saya agar dapat mendapatkan banyak contoh aplikasi keseimbangan. Mari kita mulai. Tapi situasinya sedang hujan. Tapi tetap mulai. Di sini ada sebuah pot yang digantungkan di atas sana dengan titik tumpu yaitu paku yang berada di atas sana, dan bebannya, gaya beratnya berada di bawah, mengarah ke bawah, yaitu di pot. Jadi gaya di sini tetap seimbang. Benda tersebut tetap seimbang. Lalu ada tiang jemuran yang mempunyai keseimbangan karena ada titik tumpu yaitu kayu yang ada di sini yang ditempelkan menggunakan paku yang berada di sini. Dan jika jemuran sama dengan yang di sana juga ditempelkan sebuah paku, sebuah kayu yang ditempelkan di dinding, dan di sana juga jadi ada 3 tumpu. Dan jika pipa yang menjadi tiang jemuran ini dinaiki atau digantungkan jemuran, maka pipa ini tidak patah. Apa alasannya? Dikarenakan tumpu di sini akan tumpu di sini juga, dan di sana akan menahan, dan kalau yang di pipa di sini saja akan menahan beban dari pipa. Nah, maka jika sebuah beban yang berat digantungkan di sini di tengah-tengah pipa, mungkin saja pipa ini akan patah. Dan kita lihat ada sebuah kabel, yaitu untuk jemuran juga, dapat menahan jemuran agar jemuran tertata rapi. Dan di sana sampai di ujung ketiga, maka itulah agar itu seimbang, maka dibuat tiga tumpu. Jika hanya 2 tumpu, misalnya di ujung sana dan di sini saja, maka jika kita logika saja, jika kayu tumpuan di sini tidak ada, mungkin saja ini akan menurun ke bawah dan tidak tahan menahan beban jemuran yang ada di sini. So, sini juga ada tanaman mempunyai titik tumpu di akarnya.
sehingga dapat menopang bentuk tubuhnya di dalam tanah, menopang bentuk tubuhnya agar tetap kokoh, dan batangnya juga berpengaruh karena itu adalah agar tubuhnya tetap kokoh. Batangnya itu sebagai tubuhnya yang ditahan oleh yang bertumpu di akarnya. Lalu ada kandang, dulu ini kandang, tapi ini sekarang tempat kayu yang di sini sebagai tumpunya kayu ini menyangga semua kayu yang ada di sini dan pot yang ada di sini agar tetap tegak. Itu dikarenakan sesuai bidang dan ditahan oleh di sini sehingga dapat seimbang. Kita akan itu dia yang kandang yang saya bilang, tapi sudah dipindahkan. Ya, sini ditumpukan di kayu yang berada di bawah pintu kandang sehingga kandang tetap berdiri tegak, dan sama seperti yang di situ tadi menggunakan, dan di sini, di situ, dan di situ, dan di situ menggunakan tumpuan menggunakan paku dan kayu yang ditempelkan sebagai tumpuannya. Ayo kita mulai berlanjut ke tempat yang lain. Di sini juga ada karung yang ditempelkan paku sebagai tumpuannya sehingga dapat digantungkan dan tidak jatuh karena digantungkan di sebuah paku di sini. Meja, kursi memiliki 4 kaki yang berguna untuk menopang sebuah benda atau yang lainnya agar tidak jatuh. Kenapa dibuat seperti ini? Padahal jika hanya dengan 4 kaki, kursi dapat seimbang untuk menahan beban yang ada di sini. Menurut saya, logikanya, jika sebuah benda, kan ini adalah kursi plastik. Jika sebuah benda didudukkan atau ditaruh di sini, tetapi benda itu sangat berat, jika tidak ada penyangga seperti ini, maka kursi ini akan patah atau leot, sehingga bentuknya tidak dapat menjadi rusak, sehingga itu menyebabkan seimbang, tetapi bentuk dari kursi ini berubah. Tetapi itu bukan penyebab gagalnya keseimbangan. Mungkin saja sih itu ada penyebab gagalnya keseimbangan. Tetapi jika kita tambahkan ini, maka dia akan lebih seimbang. Jika benda yang didudukkan sini lebih berat dari kursi tersebut atau lebih ringan, maka kursi ini tidak akan berubah bentuk kakinya, dan dapat terus dipakai sebelum waktu plastiknya sudah lewat atau sudah lapuk. Ya, itu saja yang ada di luar rumah saya. Kita lanjut, itu pintu adalah jenis seimbangan juga, seimbangan yang sangat mendasar,
dikarenakan di sini ada sebuah bukan mendasar tapi simpel, dikarenakan di sini ada sebagai tumpuannya yaitu engsel, 3 engsel sebagai tumpuannya sehingga pintu ini dapat berdiri dan tegak. Oh iya, saya akan mendemonstrasikan contoh inersia. Sebelum itu saya akan menjelaskan inersia itu apa. Inersia adalah kemampuan suatu benda untuk menahan agar posisi tetap pada posisi semula. Ya, begitu. Ya, di sini ada pipa. Kita akan membuat pipa tersebut menjadi jungkat-jungkit. Semoga saja pipa ini tidak patah. Mari kita mulai. Ya, di sini. Ya, kita lihat di sini sudah sejajar. Kita lihat pada posisi di sini. Ya, posisi di sini. Di sini kosong, hanya ada lubang dan ya pipa. Kita lihat yang di sini. Di sini ada sebuah lekukan yang pada pipa tersebut, ya lubang sama lekukannya. Yang menurut saya itulah yang membuat pipa yang di bagian kanan lebih berat daripada bagian kiri. Jadi kita bisa mencari inersia dari demonstrasi jungkat-jungkit pipa tersebut. Lalu coba kita pakai bebannya, ya ini dia bebannya.